Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini, aku akan membahas satu kasus mengerikan yang terjadi di Pakistan yang terjadi atas nama menjaga kehormatan keluarga. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Sinat Rafiq lahir di Lahore, Pakistan pada tahun 1998. Ibunya bernama Parvin Bibi yang adalah seorang ibu tunggal. Sinat adalah putri bungsu di mana dia memiliki 2 orang kakak perempuan dan 1 orang kakak laki-laki. 2 kakak perempuannya sudah menikah dengan pria pilihan mereka masing-masing dan menolak perjodohan. Hal ini membuat Parvin bertekad dia tidak akan bertoleransi dengan putri bungsunya. Sinat tumbuh menjadi gadis yang taat terhadap agama, sering mengajar anak-anak tetangganya untuk membaca kitab suci Islam. Sinat digambarkan sebagai gadis yang ceria, mudah tersenyum dan juga sangat penyayang. Dia sangat menyukai musik, puisi dan juga mengambil foto. Di usianya yang ke-12 tahun, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Hasan Khan yang belajar di sekolah yang sama dengannya. Mereka berdua memulai persahabatan dan mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama. Dan selama bertahun-tahun, persahabatan itu tumbuh dan mereka akhirnya jatuh cinta. Mereka mulai berkencan dan seiring berjalan waktu hubungan mereka semakin serius dan mulai membicarakan rencana pernikahan. Tetapi ada masalah yang sangat besar yang mencegah pernikahan mereka, yaitu ibu dari Sinat. Sinat adalah putri perempuan terakhir dalam keluarga yang belum menikah dan ibunya tetap berencana untuk mengikuti tradisi, yaitu menjodohkannya dengan pria pilihannya. Ketika ibunya mengetahui tentang hubungan Sinat dengan Hasan, dia sangat tidak menyukainya karena Hasan berasal dari kasta yang berbeda dan profesinya hanya seorang mekanik. Ibunya mulai melarang Sinat untuk bertemu dengan Hasan. Akibatnya, ibu dan anak ini menjadi sering berdebat, termasuk menyerang putrinya secara fisik. Ibu Sinat sering memukuli putrinya dan bahkan membuat kakak laki-laki Sinat memukulinya juga. Ibunya bersikeras kalau dia melakukan ini semua untuk menjaga kehormatan keluarga. Dan dia terus memaksa Sinat untuk mau menikahi pria pilihan dari ibunya. Di bulan Mei 2016, situasi antara Sinat dengan ibunya dan juga kakak laki-lakinya menjadi semakin buruk. Sinat muncul di rumah pacarnya dengan wajah penuh memar dan bibirnya berdarah. Sinat menangis ketakutan, mengatakan kalau dia telah dipukuli oleh ibu dan saudara laki-lakinya. Hasan kemudian membawa Sinat ke rumah sakit dan dia menerima beberapa jahitan di sana. Hal ini membuat Hasan memutuskan untuk melarikan diri dengan Sinat. Mereka kemudian bersembunyi dan melangsungkan pernikahan tanpa mengundang siapapun dari keluarganya Sinat. Dan mereka melangsungkan pernikahan dengan catatan sipil saja. Keluarga Sinat baru mengetahui tentang pernikahan ini karena Sinat tidak pernah pulang lagi ke rumahnya. Setelah menikah, Sinat tinggal di rumah keluarganya Hasan. Tetapi begitu keluarganya mengetahui tentang pernikahan, ibunya menjadi sangat marah dan mulai membuat rencana balas dendam terhadap putrinya sendiri. Sekitar 3 hari setelah pernikahan, ibu Sinat datang ke rumahnya Hasan, membawa seluruh keluarga besar bersamanya. Berkata bahwa dia ingin menebus kesalahan dan ingin berdamai dengan Sinat. Ibunya menyatakan kalau dia akan menerima pernikahan itu asalkan Sinat mengizinkannya untuk mengatur pernikahannya sesuai dengan tradisi untuk mereka. Dan Sinat diminta untuk pulang dulu ke rumah selama 8 hari untuk menunggu hari pernikahannya. Sinat tidak menyukai ide ini dan tidak mau menerimanya karena dia tidak mempercayai ibunya. Namun setelah berdiskusi dengan Hasan dan keluarganya dan paman dari Sinat juga menjamin keselamatan dirinya, Sinat akhirnya menerima permintaan dari ibunya.
Pada hari pertama di rumah ibunya, semuanya masih berjalan dengan damai seperti yang dijanjikan oleh ibunya. Sinat melihat ibunya benar-benar mengatur pernikahan untuknya. Tetapi di hari keempat, keadaan mulai berubah. Pertengkaran antara Sinat dan ibunya kembali terjadi lagi. Mereka mulai banyak berdebat dan ibunya lagi-lagi menyerangnya. Sinat menelpon suaminya secara diam-diam, memintanya untuk membawanya pulang saja. Karena ibunya tidak mematuhi kesepakatan dan dia juga merasa takut. Tetapi Hasan membujuknya dan meminta agar Sinat bertahan sedikit lebih lama, yaitu menunggu 4 hari lagi sampai hari pernikahan mereka tiba. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi, karena sehari setelah percakapan terakhir keduanya, di pagi hari pada tanggal 8 Juni 2016, Sinat dan ibunya sekali lagi berdebat tentang topik yang sama. Dan kali ini, ibu dan saudara laki-lakinya mulai menyerang Sinat dengan kasar, bahkan mencekiknya sampai dia kehilangan kesadaran. Kemudian mereka mengikat Sinat di tempat tidur lama di bagian atap rumah mereka. Sinat berteriak sekuat tenaga meminta tolong, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Sinat terus dipukuli dan ibunya kemudian menyiramkan minyak tanah ke tubuh Sinat dan mulai menyalakan api. Baru setelah mendengar suara jeritan Sinat dan melihat asap dan juga api yang begitu besar, tetangga memanggil polisi dan petugas pemadam kebakaran. Namun saat mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Mereka menemukan Sinat sudah dalam keadaan hangus dan nyawanya juga tidak tertolong. Saat polisi tiba di TKP, mereka melihat ibu Sinat turun sambil berteriak dan memukul-mukul bagian dadanya. Dia berteriak menyatakan kebanggaannya karena telah mengambil nyawa putrinya sendiri karena putrinya itu tidak menuruti dia dan merusak kehormatan keluarga. Polisi segera membawa ibu dan saudara laki-laki Sinat ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sedangkan tubuh Sinat dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan analisis forensik. Di TKP ditemukan beberapa botol minyak tanah dalam keadaan kosong. Dan saat mengetahui apa yang terjadi, Hasan dan keluarganya langsung segera menuju ke rumah Sinat. Namun saat tiba di sana, tubuh Sinat sudah dibawa pergi. Hasan kemudian menuju ke kamar jenazah untuk mengidentifikasi tubuhnya Sinat. 2 hari setelah kejadian, analisis forensik mengungkapkan bahwa Sinat memiliki jejak asap di saluran pernafasannya, yang menunjukkan bahwa dia masih hidup ketika dia dibakar. Juga ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan juga pencekikan. Yang miris, tidak ada satupun dari keluarga Sinat yang mengklaim jenazahnya atau ingin mengurus pemakamannya. Hanya suaminya dan keluarganya yang mengurus itu semua. Bahkan, keluarga suaminya menyatakan bahwa Sinat adalah anak perempuan mereka. Dan mereka juga memperjuangkan keadilan atas kejahatan yang telah terjadi. Tragedi ini sangat mengguncang Hasan, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sinat, dia mulai mengalami serangan kecemasan. Dia mengalami mimpi buruk yang mengakibatkan dia tidak bisa tidur. Dan menurut orang tuanya, dia juga mengalami depresi yang berat. Hasan menjadi tidak peduli lagi dengan hidupnya. Untungnya, beberapa hari setelah berkabung dia memutuskan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang dapat meminta keadilan untuk Sinat. Dan dia bertekad agar kedua pihak yang bertanggung jawab menerima hukuman setinggi mungkin. Kasus kejahatan yang terjadi atas nama kehormatan keluarga seringkali tidak dituntut dengan baik di Pakistan. Karena adanya anggapan bahwa kejahatan tersebut dapat dibenarkan karena untuk melindungi kehormatan keluarga. Dan pelaku kejahatan diberikan hak untuk diadili oleh keluarganya sendiri, sehingga jika keluarga memaafkan tindakan mereka, pelaku bisa bebas dan tidak menerima hukuman apapun. Hasan dan keluarganya takut kalau itu sampai terjadi dan mereka mulai mempublikasikan kasus ini dan meminta agar keadilan harus tetap ditegakkan. मुझे जब पता चला कि ऐसा हुआ मैं पहले मानता नहीं था। उसमें शामिल है उसकी अम्मी शामिल है, ठीक है, उसका भाई नीस शामिल है, उसका बहन होई जफर शामिल है, ठीक है। तो मैं खुद मुंदई बनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। जो भी है मुझे इंसाफ चाहिए जो मेरी वाइफ के साथ हुआ है ऐसा. Kasus ini menarik minat dari Perdana Menteri Punjab bernama Shehbaz Sharif dan dia bersumpah untuk menutup celah dalam hukum Islam
yang memungkinkan banyak pelaku pembunuhan demi kehormatan keluarga dibebaskan di bawah hukum saat itu. Polisi dan jaksa mulai menggunakan celah yang memungkinkan dalam sistem peradilan setempat untuk menghukum para pelaku. Wakil Inspektur Polisi mengatakan bahwa kasus Sinat adalah pembunuhan berdarah dingin yang menimbulkan kepanikan, sehingga pelakunya diadili berdasarkan undang-undang anti-teror. Tak lama setelah pembunuhan Sinat, saudaranya yang bernama Anis ditangkap oleh pihak berwenang. Dan akhirnya pada tanggal 16 Januari 2017, hakim menghukum mati ibunya Sinat atas pembunuhan putrinya, sementara Anis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas partisipasinya dalam kejahatan tersebut. Hukuman tersebut menjadi preseden di negara di mana lebih dari 1.000 wanita dibunuh setiap tahunnya oleh kerabat mereka sendiri. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!